Oke, lanjut Mas. Makanya kita harus perlu penataan diri di dalam kehidupan ini, karena jangan membiasakan diri untuk diarahkan hal-hal yang sifatnya negatif. Karena sifat negatif itu bisa terjadi karena unsur kesengajaan atau ketidaksengajaan. Nah, ketidaksengajaan itu kita tidak menyadari sesuatu yang kita lakukan di alam sadar kita kan. Kita tidak sengaja, makanya kan kita harus membiasakan untuk mempunyai pikiran yang baik, perasaan yang baik. Maka nanti kalau kita mempunyai pikiran, membiasakan pikiran baik, perasaan baik, maka ucapan kita juga ikut baik, perilaku juga baik. Kalau kita ucapan kita baik kan juga tidak membuat sakit hati orang kan gitu kan, karena mulut itu kan ya walaupun kelihatannya cuma keluar suara tapi itu bisa menusuk hati seseorang. Betul Mas. Gitu. Sebentar Mas, saya potong sebentar Mas ya. Pandangan Mas Dinus, gambaran alam, gambaran manusia setelah bulan susu ini bagaimana? Nah itu tadi, apakah memang ada bencana yang lebih dahsyat lagi, atau memang ada sesuatu yang perlu kita waspadai sehingga Mas Dinus mengatakan bahwa kita harus saling kasih sayang, ya kan? Saling menyatu dengan apa makna dari itu, Mas? Nah, tadi kan saya bilang budo kasih kan Rabu Kliwon ya, ibone 15 nek hitungan Jawa, pasaran Jawa itu 15. Nah, Rabu itu 8 apa 7, Kliwon kan 8. Nah, itu kan budo kasih artinya. Buddha itu kan budi artinya lah. Budi itu kan perilaku yang baik untuk menciptakan kasih. Nah, yang selama ini kita mendapatkan kegelapan kehidupan. Kegelapan kehidupan ini dalam arti gini, orang selalu mendapatkan masalah terus. Kita nggak bikin masalah, dibikin masalah terus sama orang lain kan gitu loh. Iya kan? Terus mungkin kita mempunyai hutang nggak selesai-selesai. Gambarnya seperti itu. Kayaknya bagian dari tergelapkan kehidupan kan gitu. Bukan kita yang bikin tapi tergelapkan kan gitu. Dengan segala permasalahan kehidupan itu ada yang masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah mungkin rumah tangga, kan macam-macam yang namanya kegelapan hidup ya. Nah, di saat kita menerima kegelapan itu yang tak kunjung selesai, kadang-kadang kan jatuh bangun gitu kan, kita akan tercerahkan. Itu bagian orang yang mempunyai hati yang baik kan gitu. Jadi orang sudah berbuat baik, kita diperlakukan tidak baik sama orang lain kan gitu kan, tapi kita menerima dengan sabar. Nah, dengan kesabaran kita kok nggak selesai-selesai kan gitu kan. Kadang-kadang kan gitu. Nah, akhirnya semoga saja setelah bulan ini ada pencerahan. Itu bagi yang tergelapkan, yang orang yang sudah sabar, yang orang yang sudah narimo tetap mendapatkan masalah ya, orang-orang seperti itu semoga saja nanti akan mendapat pencerahan, entah itu secara materi ataupun non materi dan gitu. Terus bagi yang orang yang suka memberikan kegelapan buat orang lain atau hal-hal yang lain, nah dia akan ya namanya kan zamannya akan menyingkirkan yang hal gelap-gelap. Berarti yang gelap, yang suka memberikan gelap-gelap itu tersingkirkan. Nah, yang tersingkirnya ini itu entah melalui bencana, entah itu ada permasalahan apa kan gitu. Jenenge wong nandur kan bakal ngunduh. Iya. Kita menanam pasti menuai. Nah, kan saya duluan bilang tahun ini kan memasuki pembukaan portal yang kelima. Lah, pembukaan portal itu ya itu tadi yang portal pembukaan tabur tuwe.
apa yang selama ini kita tabur kita tuai. Ya kalau kita menaburnya baik, yang kita tuai adalah anugerah yang itu. Yang kita tabur kejelekan, keburukan, ya yang kita terima adalah ya sama apa yang kita tanam gitu kan. Ya, itu intinya seperti itu. Kenapa akhir-akhir ini Mas, setiap ada bencana, ada musibah, selalu dikaitkan dengan Eyang Sabdo Palon yang sudah 500 tahun agak janji? Nah itu sudah menjadi jongko Mas, kan pepes ini nusawus tekan janji kapitung zaman kapitung pepes ini nusawus tekan janji ya kan. Iya. Terus kapitung 500 tahun kan gitu kan. Bali marang Gama Budi, iya kan. Gama Budi itu dalam arti budi pekerti, yaitu tadi semua yang kita mempunyai perilaku baik, ya kan, pikiran baik, prasangka baik, akhirnya mempunyai ucapan yang baik, kan gitu kan. Nah itu kan bagian dari budi pekerti, kan gitu. Karena budi pekerti itu mengajarkan wong istilahnya lembah mana, ya kan, narimo, eling nan mas podo, kan macam-macam ya Mas. Iya. Nah itu sudah menjadi dasar orang Jawa. Umpama sahadat itu sahadate wong Jawa ki eling nan mas podo, ya kan? Iya kan? Eling apa? Eling karo pangucape dhewe, eling karo apa yang kita pikirkan, eling dengan apa yang kita rasakan, eling dengan apa yang kita perbuat, kan gitu. Nah waspada dengan ucapan kita sendiri, pikiran kita, rasa kita, perilaku kita, ya kan. Kalau kita sudah waspada dengan diri kita, itu otomatis waspada dengan yang lain. Kalau kita eling dengan diri kita, otomatis itu akan eling dengan yang lain. Jadi dasar utamanya kan dari diri sendiri. Ketika kita bisa mengerti dengan diri kita sendiri, otomatis kita sendiri akan mengerti dengan yang lain. Ketika kita bisa mengerti dengan yang lain, itu bagian dari Hamamayu Hayuning Bawono. Iya, jadi Hamamayu diri, Hamamayu Hayuning Sasomo, yang akhirnya pada intinya itu secara keseluruhannya adalah Hamamayu Hayuning Bawono. Nah, itu juga sudah menjadi jangka ya, yang Sabdo Palon itu kan, dan itu sudah ada tembangnya juga Mas, gitu. Bisa itu Mas, tembangnya bisa dicuplik sedikit. Tembang ya? Iya. Lali ora ya. Bentar ya. Tembang yang Sabdo Palon itu ya zaman ya diarani yang Sabdo Palon akeh janji yang gitu. Kelawan patuko sang nata wangsul maring sunyaruri mung kula matur petungna ing benjang sapunggur mami yen wis prapta kang wanci jangkep kang salatus tahun wit ing dinten punika kula gantos kang agami Gama Budi kula sebar
tanah Jawa. Sinten tan purun nganggeyo yekti kula rusak sami. Sun sajekan putu kula perkasaan rupi-rupi dereng leka kang api yen durung lepur tempuh. Kula damel pratandha bayan mami. Arti mrapi yen wis jeblok milih gitu Mas. Apa makna dari Jadi tembang yang Sabdo Palon itu? Yang Sabdo Palon itu tembangnya isinya itu intinya gini. Jadi sudah kehitung 500 tahun. Iya. Terhitung itu yang Sabdo Palon akan mengembalikan agama Budi. Agama Budi itu dalam arti budi pekerti Jawi. Jadi ajaran-ajaran yang Jawi yang dulunya itu menjadi tatanan kehidupan orang Jawa yang sekarang sudah hilang karena datangnya dari karena pengaruh budaya-budaya yang bukan dari Jawa. Iya, yang akhirnya mengakibatkan dunia ini ya menjadi seperti ini yang gitu. Kelestarian dari bumi Jawa ini yang dulu gemah ripah Jinawi, yang dulu penuh dengan kemurnian alamnya, sekarang udah rusak semua kan gitu. Jadi istilahnya itu orang sekarang itu budi pekertinya sudah nggak main kan gitu.